Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetya Widodo, SAP MSI. Saya dosen pada program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Pada saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Saintek tahun 2025. Ya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu video pembelajaran mata kuliah manajemen komunikasi dengan bobot 2 SKS pada semester genap. Ya. Pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan terkait untuk memenuhi contoh pengelolaan perencanaan manajemen komunikasi pada komunikasi organisasi. Mata kuliah ini juga mempunyai output pada mahasiswa untuk membuat program dengan memberikan efektivitas pada manajemen komunikasi, sehingga mahasiswa akan tahu unsur-unsur dan atribut komunikasi itu dilakukan secara maksimal dengan menggunakan seluruh unsur-unsur komunikasi yang dipakai, mulai komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek yang akan digunakan sebagai bentuk mata kuliah manajemen komunikasi. Dengan menggunakan perencanaan yang baik dan sesuai dengan visi misi dari sebuah organisasi, maka nanti akan membuat atribut komunikasi itu berjalan secara maksimal dengan manajemen komunikasi sebagai acuan untuk pembelajaran pembuatan program manajemen komunikasi. Selanjutnya, mari kita akan lihat video berikut ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetya Widodo. Hari ini kita kuliah manajemen komunikasi, ya. Di pertemuan pertama nanti, ini kita kemarin sudah saya jelaskan basic dari RPS rencana perkuliahan, dan hari ini kita pelajari definisi komunikasi, itu ya. Di beberapa pengertian di definisi komunikasi, bahwa manajemen komunikasi yang pertama adalah proses perencanaan, ya, yang tujuannya adalah kalau sudah buat rencana, karena ada poin di dalamnya itu supaya terwujud implikasi dan aplikasi dari apa yang sudah direncanakan. Jadi jangan sampai di dalam manajemen komunikasi itu setiap program yang nanti bakal dibuat itu tidak terlaksana, sehingga naratifnya adalah bahwa perencanaan yang baik adalah yang bisa dilaksanakan. Itu poin pertama di manajemen komunikasi di perencanaan. Kemudian ada pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaannya itu apa yang direncanakan harus sama persis dengan apa yang sudah akan dilakukan. Karena perencanaan yang baik adalah yang dilakukan pelaksanaannya sesuai dengan rencananya. Yang ketiga adalah pengendalian komunikasi. Tujuannya di dalam pengendalian komunikasi adalah bahwa organisasi itu menginginkan tujuan organisasinya bisa tercapai. Semua perusahaan, institusi tujuannya adalah bisa dicapai yang berhubungan dengan manfaat banyak orang. Nah, manajemen sendiri itu adalah mengatur, mengelola sedemikian rupa supaya bahwa tujuan dari apa yang dilakukan organisasi itu bisa berjalan sesuai rencana. Gitu ya. Di poin kedua di definisi yang berikutnya adalah melibatkan pengelolaan informasi, ada hubungan antar individu di dalamnya. Jadi kalau di dalam organisasi ada antar individu, misalkan antar sesama karyawan, kemudian ada juga antar kelompok, biasanya ada divisi-divisi yang memang saling berkaitan. Bahkan tugas mereka di dalam manajemen komunikasi itu bisa boleh dikatakan saling simbiosis mutualisme. Karena kalau satu nggak selesai, dia yang lain bisa menunggu. Dan itu diperlukan yang namanya hubungan yang baik supaya manajemen komunikasinya juga terwujud apa yang menjadi keinginan atau tujuan dari sebuah organisasi. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa manajemen komunikasi itu adalah komunikasi yang efektif
Sering di bukunya Deddy Mulyana dikatakan bahwa komunikasi itu kalau sudah efektif adalah yang pencapaiannya, keberhasilannya itu tinggi karena mereka memastikan apa yang disampaikan itu dengan jelas, tepat, dan bisa mempengaruhi dari tindakan yang diinginkan. Jadi perusahaan itu kan punya visi dan misi. Visi yang misi biasanya itu terwujud dan disosialisasikan kepada karyawan, dan dalam manajemen komunikasi sosialisasi yang baik itu adalah bisa jelas dan itu sudah dilakukan tindakan. Nah, point of view-nya bahwa manajemen komunikasi, karena manajemen adalah mengelola, mengatur sedemikian rupa, bahkan ikut mengkoordinasikan, mengkoordinir supaya lebih baik tujuannya dari semua pencapaian program-program komunikasi. Nah, program-program komunikasi ini biasanya sudah dilakukan kalau misalkan di tingkat pemerintah, itu sering menjadi acuan bahwa programnya itu bisa dilakukan untuk kebermanfaatan masyarakat. Nah, keberhasilan ini yang akhirnya terwujud supaya atribut-atribut komunikasi ini kalau sudah dilakukan secara maksimal, itu akhirnya nanti mengena kepada sasaran atau target dari komunikan yang disebut masyarakat tadi. Nah, atribut-atribut ini salah satunya adalah ada unsur-unsur komunikasi, begitu. Dan itu memberikan dampak supaya tepat sasaran, tidak jangan sampai apa yang menjadi program-program pembuatan dari manajemen komunikasi itu tidak berjalan atau rencananya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebutuhan masyarakat, begitu. Berikutnya ini ada kaitannya definisi dari manajemen komunikasi. Ada proses pengelolaan komunikasi, ya. Jadi karena manajemen, jadi melakukan ada proses itu adalah bagian dari yang akan dituju supaya pengelolaan komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Ini misalkan ada komunikasi internal, sudah pasti manajemen dan karyawan, sudah pasti atasan dengan bawahan. Itu harus jelas instruksinya, harus jelas tugas pokok dan fungsinya, gitu. Kemudian yang berikutnya ada strategi dan taktik untuk memastikan bahwa informasi itu relevan apa yang menjadi tujuan audiens. Memang perlu karakter audiens ketika kita memberikan informasi, sosialisasi program, itu jangan sampai memberikan pesan yang dari unsur komunikasi itu pesannya yang membuat mereka bingung. Kita harus memakai bahasa sederhana, kita harus tahu latar belakang dari komunikan tersebut supaya mereka paham, gitu. Nanti makanya kita butuhkan feedback. Kalau mereka paham, mereka bisa menceritakan kembali dari apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah menurut Scrum, ya, bahwa manajemen komunikasi baik formal maupun informal itu melibatkan pengaturan saluran komunikasi. Ini yang kita maksud tadi. Kita harus memilih saluran atau media yang tepat. Jadi misalkan kalau di tempat daerah yang akan kita tuju sebagai sasaran komunikasi atau program komunikasi, misalkan tidak ada sinyal, ya kita tidak bisa memakai media sosial. Berarti kita harus turun langsung memberikan informasi dan sosialisasi itu dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada mereka secara langsung. Jadi nggak tepat meskipun kita udah sampaikan misalkan ke daerah X, tapi sinyal di sana memang susah, yaitu mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi. Jadi ini yang kita sebut bahwa saluran komunikasi penting menyesuaikan dengan keadaan setempat. Kemudian secara umum manajemen komunikasi itu adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi nggak ada yang berlebihan atau nggak ada yang sia-sia atau nggak ada yang informasi itu tidak fokus. Makanya dibuat efisiensi. Efisiensi itu mulai kita bisa hemat biaya, hemat waktu, hemat sumber daya, yang tujuannya adalah memastikan itu tepat sesuai dengan sasaran untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah mengelola komunikasi dan menghadapi krisis atau perubahan. Jadi tujuannya ketika kalau sudah menghadapi perubahan itu kita bisa memberikan counter supaya kita tidak gagal dalam perencanaan komunikasi, gitu. Yang ketiga adalah memperkuat hubungan organisasi di dalam stakeholder dan internal. Jadi ini komunikasinya. Kalau misalkan contohnya di dalam kampus kita, stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Jadi kalau misalkan mulai diurut, itu pemangku kepentingan kita kalau di kampus kita mulai yayasan, rektor,
Itu mereka bertanggung jawab apa yang menjadi tujuan visi misi kampus. Kemudian setelah rektor ada wakil rektor ke dekan, dekan ke wakil dekan ke KPS, KPS ke seluruh dosen, dosen ke mahasiswa, mahasiswa sampai pada orang tua Anda. Itu stakeholder karena mereka juga ingin mengetahui mahasiswa Anda yang bertanggung jawab sejauh mana proses akademiknya. Itu yang disebut stakeholder. Jadi itu konsepnya garis besar manajemen komunikasi. Jika kalian ada yang bertanya, silahkan. Saya Pak ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nathan. Tadi di pengertian manajemen komunikasi saya melihat bahwa sebelum melakukan manajemen komunikasi itu harus ada perencanaan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa sih Pak tahap-tahap yang harus dilakukan dalam atau sebelum melakukan manajemen komunikasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Nathan atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain sekalian nanti saya jawab. Saya Pak, perkenalkan nama saya Jessica. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan pengertian manajemen komunikasi ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa saja sih unsur-unsur dari komunikasi itu tersendiri? Terima kasih. Saya mau bertanya Pak, nama saya Ana Priskila. Barusan Bapak kan menjelaskan prinsip dasar manajemen komunikasi. Nah, di situ ada 4 bagian. Salah satunya ada openness. Mungkin bisa diberikan contoh keterbukaan manajemen komunikasi itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Jessica, bahwa unsur-unsur komunikasi di dalam manajemen komunikasi itu adalah bagian dari memaksimalkan atribut komunikasi. Jadi kita sudah tahu kalau kita punya program di dalam manajemen komunikasi, unsur yang pertama adalah komunikator itu. Jadi komunikator harus menguasai apa yang disampaikan sebagai program untuk memaksimalkan manajemen komunikasi. Komunikator harus bisa memberikan penjelasan sebagai komunikator yang baik. Itu sudah menjadi bagian dari memaksimalkan manajemen komunikasinya gitu. Jadi update informasi, tahu apa yang harus dilakukan dari informasi tersebut, dan bisa memberikan kalimat atau kata pilihan yang tepat buat komunikan. Kemudian yang kedua adalah unsur atribut komunikasi. Yang kedua, komunikan ini adalah kita harus mengetahui latar belakang mereka. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan informasi, kita nggak tahu latar belakang mereka, yang dampaknya nanti mereka akan kebingungan jika kita misalkan memilih atau kalimat-kalimat yang misalkan terlalu bahasa Inggris yang tidak mereka kuasai. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang tepat, dan itu masuk di atribut komunikasi yang ketiga, yaitu adalah pesan itu sendiri. Pesan itu dalam manajemen komunikasi itu adalah efektif. Efektif di sini adalah jangan sampai terlalu berbelit-belit, jangan sampai ketidakjelasan itu membuat mereka tidak mengerti di dalam pesan, sehingga kejelasan itu jadi akan lebih bias. Jadi tujuan kita bahwa memberikan pesan atau membuat pesan itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi sampai mereka mengerti, dan itu akhirnya nanti berkaitan di unsur yang berikutnya. Unsur berikutnya adalah media. Media yang kita pilih, jangan sampai misalkan kalau kita harus menggunakan media sosial atau kita harus menggunakan alat bantu, itu ya pastikan mereka paham. Jangan sampai misalkan kita mau memberikan program atau informasi dari manajemen komunikasi, misalkan mereka nggak punya media sosial, ya berarti tidak perlu memakai media sosial. Kita bisa langsung terjun untuk memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat secara langsung. Terus yang terakhir adalah efek. Efek di sini adalah sama. Kita harus tahu bahwa efek itu adalah mereka bisa melakukan tindakan apa yang menjadi program manajemen komunikasi itu tadi. Jadi kalau mereka bisa melaksanakan, ya berarti efeknya adalah mereka bisa tahu dan bisa mengikuti apa yang menjadi program manajemen komunikasi. Tapi jika nanti mereka nggak bertanya atau mereka masih kurang jelas, kemudian kita jelaskan lagi, komunikator juga harus bisa menjelaskan. Itu yang disebut sebagian dari atribut komunikasi adalah efek. Kita harus memaksimalkan dari atribut komunikasi itu supaya benar-benar selain efektif, program juga bisa dijalankan. Begitu ya. Untuk pertanyaannya Ana adalah terkait dengan openness. Jadi kalau openness itu adalah salah satu dari prinsip dasar manajemen komunikasi,
yang tidak ada yang tertutupi. Semua program itu harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Karena bagian tujuan dari sosialisasi pemerintah, misalkan memberikan program buat masyarakatnya, ya harus dilakukan untuk masyarakatnya yang memang pasti rata-rata adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau tidak terbuka atau ada sesuatu yang tidak lengkap, itu akan berdampak terhadap keresahan di masyarakat itu sendiri, sehingga program jadi tidak berjalan. Makanya dibutuhkan openness atau keterbukaan itu yang tujuannya memberikan gambaran sebagai bagian dari kejelasan itu bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai ada sesuatu yang bukan berarti harus ditutupi, tapi ada ketidakjelasan. Makanya keterbukaan itu penting, termasuk menerima kritik, termasuk menerima saran supaya lebih baik bagi program untuk masyarakat. Perencanaan komunikasi yang baik itu adalah perencanaan yang bisa diwujudkan, tidak diangan-angan. Salah satu contohnya misalkan di pemerintahan kota atau pemerintahan daerah atau kabupaten. Jadi mereka itu punya perencanaan atau program yang memang dibuat untuk masyarakat. Nah, kalau dalam 1 tahun anggaran itu mereka bisa mewujudkan dari perencanaan itu, itulah perencanaan yang baik. Karena anggaran pemerintah itu dibuat harus sampai selesai, sampai habis. Jika dalam perencanaan, dalam membuat program untuk masyarakat itu tidak habis dananya, itu yang kita sebut perencanaan itu gagal. Sehingga pemerintah berhak mengevaluasi anggaran jika anggaran tersebut tidak habis sesuai dengan apa yang direncanakan dan waktu yang sudah disesuaikan. Jadi manajemen komunikasi itu penting supaya tujuan dan sasaran apa yang menjadi program-program baik pemerintah, swasta, atau perusahaan ataupun organisasi atau bahkan institusi itu menjadi lebih efektif dan efisien karena kita memaksimalkan atribut-atribut komunikasi. Nah, intinya manajemen komunikasi dalam organisasi sudah pasti sangat penting karena informasi itu berlaku buat kebutuhan masyarakat. Dan kalau sudah ke masyarakat bisa memberikan dampak yang mengena, akhirnya itu menjadi bagian dari program itu bisa dijalankan oleh masyarakat. Dan itu adalah sasaran kita. Jangan sampai program yang sudah dibuat, masyarakat tidak melakukannya karena memang tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip di dalam dasar manajemen komunikasi seperti kejelasan, konsistensi, kemudian ada keterbukaan, bahwa manajemen komunikasi itu bisa membantu supaya fungsi organisasi itu sudah pasti lebih efisien dan efektif karena kita akan membangun hubungan yang kuat baik di dalam maupun di luar organisasi yang program-program itu bisa diketahui juga oleh media. Media ini juga bagian dari stakeholder kita karena akan memberikan informasi kepada masyarakat yang tujuannya mereka mengetahui itu bagi nanti yang segmentasinya punya media sosial, punya punya yang media offline-nya seperti surat kabar dan seterusnya yang tujuannya mereka mengetahui dari pemberitaan-pemberitaan di media begitu. Nah, terakhir kalian nanti saya kasih tugas pertama kalian adalah kalian bikin perencanaan program komunikasi yang tadi saya contohkan yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi cari ide yang original ya, nanti dimasukkan di Google Classroom, nanti ada tenggat waktunya 1 minggu. Jadi perencanaan yang kalian bikin di dalam manajemen komunikasi seperti apa yang idenya original yang tujuannya untuk kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih sudah hadir, sampai nanti ketemu di pertemuan berikutnya di acara-acara manajemen komunikasi selanjutnya. Jangan lupa absen. Demikian kuliah hari ini, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian dokumen pembelajaran pada video mata kuliah manajemen komunikasi, program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.